Propam Polri melanjutkan sidang etik terhadap anggota Polri yang diduga terlibat kasus pemerasan penonton DWP. 3 terduga pelanggar hari ini diperiksa. Anggota Kompolnas Hairul Anam yang hadir di gedung TNCC tempat sidang etik digelar menyebut Kompolnas akan bertindak selaku pengawas eksternal dan akan mengawal proses sidang etik. Hairul menyebutkan 3 anggota Polri yang akan menjalani sidang etik hari ini kemungkinan berasal dari unit yang sama. Sebelumnya sidang etik memecat Dir Res Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Kombes Donald dianggap melanggar etik dan terlibat dalam tindak pemerasan yang dilakukan. Jadi hari ini sidangnya untuk 3 orang, ya, yang 1 baru, ya, yang 2 baru, yang satunya melanjutkan dari proses kampanye. Berarti sejauh ini hasilnya yang baru diputus itu baru 1 ya, Pak? Sampai hari ini yang sudah diputus 2, ya, direktur sama Ani, ya, dengan putusan PDPH, dan mereka melakukan banding. Sebelumnya imbas kasus pemerasan terhadap warga negara Malaysia di acara DWP 2024, Mabes Polri telah memecat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Walau telah dikenai sanksi etik, pengamat kepolisian menilai tindakan pemerasan dilakukan Donald Parlaungan tetap harus diproses secara pidana. Pemecatan Dir Narkoba Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak dilakukan usai menjalani sidang etik pada Selasa 21 Desember lalu. Kombes Donald menjalani sidang etik karena diduga terlibat dalam kasus pemerasan penonton konser DWP asal Malaysia. Tidak hanya Kombes Donald, juga ada 17 anggota Polri yang disidang etik. Mereka adalah personil dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada seorang kanit yang identitasnya masih belum diungkapkan. Komisioner Kompolnas Yusuf Warsi menyebut Dir Narkoba memang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas, termasuk untuk mengawasi anak buah agar tidak melakukan penyalahgunaan wewenang di lapangan. Untuk pelaksanaan tugas, pencegahan dan penindakan narkoba, itu tanggung jawabnya sepenuhnya ada pada direktorat itu. Narkoba, oke, baik. Nah, namun, sebagaimana yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu, perlu tetap diminta pimpinannya itu dimintain klarifikasi. Atau jangan-jangan ya, masih ada pengawasan yang di atasnya itu tahu, tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasannya. Itu tetap dimintakan klarifikasi. Dalam kasus ini, kami melihat ini sebenarnya pelaksanaan tugas yang itu terdapat penyalahgunaan kewenangan, dilapanamkan lah kira-kira begitu hasil pekerjaan itu yang seharusnya kalau itu positif kan dilakukan penindakan, di asesmen, perlu dilakukan rehabilitasi, selanjutnya penindakannya seperti itu. Oke. Sebelumnya Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto menegaskan akan menindak tegas anggotanya yang terlibat kasus pemerasan penonton konser DWP asal Malaysia. Kapolda berjanji semua yang terlibat akan menjalani sidang etik untuk menentukan peran mereka dalam kasus pemerasan penonton DWP sekaligus menjatuhkan sanksi. Di dalam sidang baik itu nanti etik ataupun kalau memungkinkan mungkin terbuka untuk pidana, nanti kita lihat Mabes Polri bagaimana. Ya, sama-sama kita melihat dan tidak mungkin Mabes Polri akan menutup-nutupi. Bagi saya kepada rekan-rekan polisi, anggota, saya tidak sungkan-sungkan membuat TR tunggal. Ya. TR tunggal itu artinya dalam satu surat mutasi saya itu hanya 1 orang. Artinya apa? Reaksi cepat kami berikan atas pelanggaran-pelanggaran yang kami belum melakukan kode etik dulu, tapi sudah langsung saya tindak dengan demosi. Minimal itu. Pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto meyakini pemecatan Dir Narkoba sudah sesuai karena dinilai lalai mengawasi anak buahnya. Namun Bambang mengingatkan, walau telah diproses etik, proses pidana terhadap Kombes Donald tetap harus dilakukan. Kemudian Dir Narkoba ini diberikan sanksi PTDA, itu memang sudah selayaknya karena di situ ada tanggung jawab dalam perencanaan, kemudian tanggung jawab terkait dengan kewenangan, dan terakhir adalah terkait dengan kontrol dan pengawasan yang harus dilakukan pada anak buahnya. Tapi faktanya ini kan semua lalai, abai dilakukan oleh Dir Narkoba.
narkoba. Makanya sanksi berat PTDH itu dilakukan. Ke depan memang ada kemungkinan untuk diproses pidana. Harusnya memang demikian, karena terkait dengan pemerasan, pungutan liar, ini masuk ranah pidana pemerasan dan ranah pidana korupsi. Itu yang juga harus dikejar. Tanpa ada itu tentu tidak akan memberikan efek jerah pada yang lainnya seperti itu. Dugaan pemerasan polisi mencuat usai muncul sejumlah pengakuan korban yang diunggah di akun X yang berisi adanya penangkapan sekitar 400 penonton dan melakukan tes urin. Dari hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri terungkap, uang yang terkumpul dari upaya pemerasan terhadap 45 warga negara Malaysia ini diduga mencapai 2,5 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana jalannya sidang etik anggota Polri yang diduga terlibat pemerasan di konser Jakarta Warehouse Project? Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata di gedung TNCC Polri Jakarta. Eril, untuk saat ini sidang etik mengagendakan pemeriksaan 3 terduga pelanggar dari pihak kepolisian, dan siapa saja yang diperiksa hari ini dan apa saja dugaan pelanggaran yang telah dilakukan? Ya, selamat siang Jurno dan saudara. Memang benar sekali bahwa saat hari ini tepatnya sedang berlangsung dari sidang kode etik yang digelar oleh Divisi Propam Polri, dan tepat memang sidang ini berlangsung mulai pukul 9 pagi tadi, dan selain itu juga sudah ada 3 sekiranya terduga pelanggar yang dilakukan sidang pada hari ini. Dan selain itu juga dari pihak Kompolnas, tepatnya Khairul Anam, sudah datang untuk mengawal dan mengawasi dari berlangsungnya sidang yang dilaksanakan oleh Divisi Propam Polri. Dan benar sekali bahwa dari 3 terduga pelanggar tersebut, salah satunya sudah berinisial M, dan memang ini untuk 2 lainnya adalah belum dapat dipastikan siapa-siapanya, tetapi memang untuk sidang etik ini akan berlangsung, dan sebelumnya pada hari sebelumnya sudah ditetapkan ataupun sudah diberikan sanksi untuk anggota Polri yang lain, yang dimana memang ini ada 18 anggota Polri, dan sebelumnya sudah ditetapkan 2, yaitu dari bagian ex-direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simajuntak, yang dimana memang ini diberikan sanksi pemecatan ataupun pemberhentian tidak dengan hormat. Selain itu juga ada salah satunya yang berinisial Y, dan nantinya pada hari ini akan diumumkan juga hasil untuk 3 anggota yang melakukan pelanggaran etik tersebut. Dan memang Khairul Anam mengatakan ini akan diberikan dan nantinya akan berpotensi memiliki hukum pidana, tetapi memang akan difokuskan kepada etik dulu hingga 18 anggota lainnya selesai dengan cara simultan. Ya, Eril, saat ini hasil sidang etik kemarin telah melakukan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada Dires Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Parlaungan. Lalu seperti apa kemungkinan kasus ini akan diproses secara pidana? Ya Juno, benar sekali bahwa memang tadi dari Kompolnas, tepatnya Khairul Anam, mengatakan ini memang besar sekali memiliki indikasi nantinya akan menuju ke arah hukum pidana, yang dimana memang ini terdapat pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, yang dimana memang untuk saat ini bukti-buktinya sekiranya ada uang yang berjumlah sebanyak 2,5 miliar, yang dimana ini berasal dari 45 korban yang menjadi penonton dari DWP tersebut. Dan sehingga memang tetapinya nantinya kita akan fokuskan kepada sidang etik terlebih dahulu, dan sebelumnya juga pada 2 oknum yang sudah dilakukan pemecatan itu mengajukan banding, dan sehingga ini akan menunggu hingga sidang etik berakhir. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dari gedung TNCC Jakarta. Dan saudara,